ini udah mulai panjang ya. Ini akibat pandemi, nggak berani ke salon atau bagaimana? Hah? Oh, dulu di rumah aja. Yang lain bagaimana? Di rumah aja kalau ada yang melakukan kegiatan, nah? Kadang-kadang melakukan kegiatan. Kadang-kadang melakukan kegiatan tapi tetap menggunakan masker. Iya. Dan itu memang harus tetap kita lakukan dalam menggunakan masker, menjaga kesehatan. Nah, coba Bapak anak-anak ibu, kan kita ini ada belajar ini tentang tentang kita sebenarnya kemarin ada ibu share mengenai kemahnetan ada tuh, dan kamu sudah belajar tentang kemahnetan ada kan? Ada. Jadi ada kan? Nah, seperti Nopan tadi ya, dia merasakan ada ketika ibu dekat sama dia, ada merasakan grogi karena rambutnya panjang gitu. Ya, atau yang lain juga gitu, ada merasakan kurang fresh pada hari ini. Ada karena ketemu ibu ini udah lama, ada rasa cemas-cemas atau yang lain, ada nak? Ya, ada canggung, perasaan canggung, ada kan? Padahal dulu kan kita tiap hari nih ketemu, iya kan? Tapi hari ini rata-rata merasakan perasaan yang canggung. Terang gimana perasaan hari ini? Ketemu ibu ada rasa canggung, ada rasa muka biasa. Tapi memang umumnya saya pun jadi seperti ada juga perasaan gitu, kalau pernah ketemu padahal dulu setiap hari ketemu. Nah, coba untuk merasakan canggungnya kita coba perhatiin dulu, tarik nafas dulu, ambil posisi bagus, hidupnya bagus. Coba tarik nafas dulu dalam-dalam, baru keluarkan. Coba. Ya. Kira-kira gimana? Coba kamu ekspresikan dulu kamu dalam keadaan senang. Coba ekspresikan nampak dari matanya walau pakai masker nih. Semuanya senyum. Ya, kasih emosi. Gimana? Coba kamu kasih gaya kamu lagi senyum. Kasih dengan gerakan tangannya dan tubuhnya. Ayo. Nah, kalau baru pakai masker kelihatan. Iya, relax lah, relax. Jangan tegang kali. Supaya kita tadi kayak kata Nopan, saya sudah mulai merasa canggung. Saya juga sudah mulai merasa grogi karena sudah lama nggak ketemu sama ibu. Iya kan? Nah, kira-kira sekarang udah mulai relax. Coba Dea gimana? Udah mulai terbiasa juga dengan ibu, senyum. Ini masih ada rasa-rasa tanggungnya. Kalau ada rasa canggung, coba tarik nafas, senyum dulu. Kan nggak kelihatan, ketawa juga, ketawa setelahnya. Ayo, coba ketawa. Ya, oke. Ini sudah merasa lebih enak kan? Sudah merasa lebih enak. Sudah berat? Sudah. Nah, hari ini Ibu akan menyinggung pembelajaran topiknya itu listrik dinamis. Jadi kalau kamu lihat ruangan di sini ini adalah listrik dinamis. Bedanya sama listrik statis apa? Bedanya sama listrik statis apa? Kalau listrik statis itu bersifat sementara. Contohnya yang kemarin kamu praktekkan dan yang sudah kamu videokan, itu kan sementara. Kalau listrik dinamis itu dia bersifat tetap, inilah mengalir. Kalau dia berhenti berarti nggak masak dong nanti. Iya, kalau kamu masak, kalau dia pakai listrik statis, betul nggak? Iya. Tetapi karena listrik apa seperti itu, bisa lah, karena di situ nampak ya orang dulu kelihatan. Jadi listrik dinamis itu apa nih contohnya? Dalam kehidupan sehari-hari lampu, apalagi TV, apalagi kereta,
Coba sekarang lihat dulu. Coba lihat dulu. Kalau misalnya setrika, itu listrik apa mengubah listrik apa? Energi apa yang diubah? Saya contohkan kalau pipa, energi listrik menjadi energi bergerak, ya kan bergerak. Itu angin, kalau datang angin datang ke mulut langsung. Kalau dia, kalau setrika listrik apa menjadi energi apa? Iya, energi listrik menjadi panas, makanya baju kita yang keriting bisa iya, apalagi contohnya contoh-contoh kehidupan sehari-hari apa tadi kalau energi kalau apa rice cooker energi apa menjadi apa iya energi listrik menjadi panas banyak itu lampu energi listrik menjadi cahaya radio energi listrik menjadi energi bunyi iya betul energi listrik menjadi bunyi. Kalau TV suara energi listrik menjadi energi suara energi cahaya. Ada bisa seperti itu yang bisa kita lihat. Nah, ibu pengen nih sesuai dengan keahlian kamu masing-masing. Coba deskripsikan tentang energi ini. Bisa digambar, boleh ya digambar alat-alatnya. Atau juga bisa divideokan. Kamu mau buat video, lalu bisa ditunjukkan seperti yang misalnya Linda kan sering membuat video. Hai teman-teman, saya akan tunjukkan fungsi dari energi listrik. Misalnya tunjukkan rice cooker di rumah. Ini rice cooker adalah fungsinya energi listrik menjadi panas, energi panas. Atau juga kamu bisa buat tulisan mengenai energi listrik di rumah. Bisa seperti itu. Atau bisa juga kamu ubah dalam sebuah lampu. Boleh kamu pilih yang 4 ini. Tadi ibu bilang apa? Boleh digambar, video, tulisan, lagu. Iya, tapi kamu buat dalam penerapannya sehari-hari tergantung kamu. Di sini ada mau ditanya, nak? Bisa kira-kira mengerti? Iya, jadi kamu sesuaikan aja dengan keinginan kamu aja. Tapi nanti dikumpul minggu depan. Bisa kan? Tapi yang ada di rumah, misalnya energi dan yang ada di sekitar kamu, apa saja? Misalnya contoh-contoh energi yang kamu gunakan, misalnya, atau misalnya kan si apa? Oleh si kita, dia sukanya itu saya menggambar aja karena saya ambil menggambar boleh. Jadi nggak ada patokan ya, nak ya? Terserah kemauannya, jadi nggak ada alasan. Oh bu, saya nggak mampu. Mbak ini seperti itu, ya nak ya? Bisa kan? Nah, jadi saya yakin kamu pasti bisa mengerjakannya. Karena juga di buku ini juga ada di buku paket kamu dan yang kamu tulis itu apa? Aku sih pengennya mau tatap muka kayak gini, tapi ini kena marah, iya kan? Jadi belum, tapi kita berharap bulan itu nanti kita sudah dapat menyelesaikan semuanya dengan baik. Ya, kira-kira bisa nggak paham nak? Itu mudah sekali. Sesuaikanlah dengan yang kamu inginkan dan konsep-konsep yang akan kamu pahami. Jadi, ibu ada yang bertanya? Saya lihat ini dari yang apa yang ibu tentukan semuanya datang ya, kecuali ada beberapa yang tidak menggunakan masker ya. Ada lagi yang nggak mau ditanyakan kira-kira sebelum kita sudahi pelajaran itu? Kira-kira tindak lanjut yang akan kamu gunakan apa? Apa pelajaran ini? Kira-kira tindak lanjutnya? Iya, Isra dulu mempraktekkan di rumah sehingga dapat konsep. Iya, memahami. Ya, dapat memahami. Memang kan pelajaran IPA ini membuat kamu jadi selama pandemi ini nggak paham. Tapi bukan kamu aja yang lagi disuruh ini juga. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan dengan tugas yang ditentukan? Ya, lakukan di rumah dan lebih cepat. Iya,
pembelajaran kita hari ini. Saya kita ucapkan selamat siang ya anak-anak. Siang, Bu. Contoh perubahan energi yang terjadi pada peralatan listrik. Yang pertama adalah kulkas. Perubahan energi yang terjadi pada kulkas adalah energi listrik diubah menjadi energi dingin. Yang kedua adalah rice cooker. Perpindahan energi pada rice cooker yaitu energi listrik diubah menjadi energi panas. Yang ketiga adalah televisi. Perpindahan energi yang terjadi pada televisi adalah energi listrik diubah menjadi energi cahaya ataupun energi bumi. Yang keempat adalah radio. Perpindahan energi yang terjadi pada radio adalah energi listrik diubah menjadi energi bumi. Yang kelima adalah lampu. Perubahan energi yang terjadi pada lampu adalah energi listrik diubah menjadi energi cahaya. Yang keenam adalah mesin cuci. Perpindahan energi yang terjadi pada mesin cuci adalah energi listrik diubah menjadi energi gerak. Yang ketujuh adalah mesin blender. Perpindahan energi yang terjadi pada mesin blender adalah energi listrik diubah menjadi energi gerak. Yang kedelapan adalah kipas angin. Perpindahan energi yang terjadi pada kipas angin adalah energi listrik diubah menjadi energi gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang energi listrik dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi yang pertama listrik. Listrik adalah benda yang bermuatan karena kelebihan atau kekurangan elektron akibat benda yang saling digosokkan antara benda satu dengan yang lainnya. Energi listrik di kehidupan sehari-hari kita ada dua, yaitu listrik statis dan juga listrik dinamis. Pada umumnya yang sering kita gunakan di kehidupan kita adalah listrik dinamis. Ada beberapa perbedaan antara listrik dinamis dan listrik statis. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang listrik dinamis. Listrik dinamis adalah benda yang bermuatan negatif dalam hal elektron mengalir atau bergerak dalam penghantar kawat persatuan waktu. Contoh dari listrik dinamis yaitu sebuah lampu yang dihubungkan ke baterai sumber tegangan listrik dengan kawat penghantar, karena akan menyebabkan munculnya aliran elektron dari baterai berpindah ke lampu lewat kawat penghantar dan menyebabkan lampu menyala dengan terang. Ada beberapa benda-benda yang menggunakan listrik dinamis. Salah satunya adalah benda-benda elektronik di sekitar rumah kita, yaitu kulkas, mesin cuci, kipas angin, televisi, lampu, dan lain-lain. Yang kedua ada listrik statis. Listrik statis adalah benda yang bermuatan dalam keadaan diam, tidak bergerak atau tidak mengalir. Listrik statis ini bersifat tidak tetap, sedangkan listrik dinamis tadi bersifat tetap. Apa contoh dari listrik statis yang tidak tetap ini? Contohnya, balon yang digosokkan dengan kain wol mengandung muatan negatif dan kain wol akan mengandung muatan positif. Hasil dari listrik statis tersebut, balon bisa menarik serpihan kertas karena kertas yang mengandung muatan positif akan mengalami gaya tarik terhadap balon tersebut. Namun, ini bersifat sementara karena elektron dalam balon akan berpindah ke kertas dan akan menjadi netral kembali. Jadi, energi listrik dalam kehidupan sehari-hari kita jenisnya yang sering kita temukan di sekitar rumah kita atau di dalam rumah kita adalah listrik dinamis, karena kita selalu menggunakan listrik dinamis untuk kebutuhan sehari-hari kita. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.